Lanjutan part sebelumnya, kita akan melihat sudut pandang Julius. Backstory: Julius merupakan anak dari istri ketiga yang dimiliki ayahnya. Ibu Julius sering mengalami kurangnya kesehatan atau bisa dibilang mudah sakit. Kondisinya semakin memburuk ketika akan melahirkan Sun. Julius mendengar kabar bahwa ibunya telah melahirkan Sun, tapi sayang nyawa ibunya sebagai gantinya. Julius sama sekali tidak membenci Sun yang telah merenggut nyawa ibunya. Jika dia membenci Sun, itu berarti Julius menolak kehadiran ibunya selama ini. Julius juga menyesali karena dia tidak cukup kuat untuk bisa menyelamatkan ibunya. Dia mengingat perkataan gurunya yaitu Ronan saat berada di makam tua Tifa tentang semua makhluk hidup akan mati. Tapi bukan itu masalahnya. Yang terpenting bagaimana cara kita membawa kehidupan. Apakah akan dikenang oleh orang lain atau tidak. Julius juga mengingat pesan dari gurunya, yaitu dia dilarang mati duluan daripada gurunya. Jika gurunya mati, maka Julius harus berteriak paling keras dari yang lain. Tapi di pikiran Julius saat ini hanyalah dirinya akan mati muda. Kita kembali ke peperangan. Saat ini Julius sedang berhadapan melawan Ratu Teratek. Dia tidak bisa menerima apa yang telah terjadi, yang telah dia lihat. Yana yang tadinya di hadapan Julius, sekarang sudah tidak ada. Julius merasa bahwa Yana masih hidup dan berusaha mendekati kaki Ratu Teratek untuk menyelamatkan Yana. Tapi Julius tidak menyadari Ratu Teratek menyerang Julius dengan kaki lainnya. Beruntung Julius berhasil diselamatkan oleh Hairins. Julius melihat ke arah Hairins, di mana dahinya mengeluarkan darah. Nafasnya tidak stabil dan tangan Hairins patah. Hairins berkata, "Tidak ada waktu untuk itu, kita harus pergi dari sini." Julius berkata, "Aku harus menyelamatkan Yana." Hairins menjawab perkataan Julius bahwa Yana sudah mati. Hairins berkata, "Yana sudah memberikan hidupnya agar bisa menyelamatkanmu, jadi kau harus bertahan hidup." Saat berhasil menghindari serangan Ratu Teratek, Julius berkata, "Hairins, pergi dari sini. Aku harus membunuh monster ini." Hairins menjawab, "Apa kau sudah gila?" Julius mengingat pedoman hidupnya sebagai pahlawan, bahwa pahlawan tidak boleh membenci siapapun karena alasan pribadi. Tapi saat ini Julius akan bertarung dengan status Julius, bukan sebagai pahlawan. Julius menghiraukan Hairins dan mulai menyerang persendian Ratu Teratek. Tapi pedang Julius dibuat bengkok. Ratu Teratek menyerang dengan tubuh besarnya, tapi Julius berhasil menghindar sebelum tubuhnya mengenai dirinya. Rasa dendam pada diri Julius telah membangunkan naga Byaku. Bagi yang lupa, ada di vol 11 pedang suci Julius. Byaku berkata, "Apa kau akan menggunakan pedang ini?" Julius menjawab, "Tidak, aku sudah bersumpah tidak akan menggunakan pedang ini." Julius membaca sekitar dan mengingat apa yang dikatakan Blow tentang kaum iblis akan dibunuh semua jika tidak bertarung. Penyebabnya adalah Raja Iblis. Itu berarti Raja Iblis lebih kuat dari monster ini. Semua kekacauan berawal dari Raja Iblis, kata Julius di pikirannya. Dendam pada diri Julius masih membara. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah dan tidak bisa melindungi wanita yang dia cintai. Julius bertekad akan menggunakan pedang suci kepada Raja Iblis Ariel. Tapi dendamnya yang dimiliki saat ini membuatnya berubah pikiran. Julius berkata, "Jika waktunya tepat, tolong pinjamkan kekuatan itu Byaku." Pertempuran hidup dan mati baru dimulai. Julius versus Ratu Teratek. Julius mengaktifkan sihir cahayanya dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Monster ini menyerang Julius dengan kakinya yang sangat cepat. Julius berhasil menghindar tepat waktu. Ratu Teratek kembali menyerang Julius dengan kakinya yang sangat cepat. Julius terus berlari menghindari serangan tersebut. Di saat dia berlari, Julius mengaktifkan skill cahayanya dan mengarahkan ke mata Ratu Teratek. Apa yang dipikirkan oleh Julius ternyata benar. Ratu Teratek baru pertama kali menghindar serangan dari Julius, yang sebelumnya tidak pernah menghindar. Monster ini sangat marah dan menyerang Julius. Julius seketika terbang akibat serangan tersebut. Dia juga mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Julius tidak menyadari serangan tersebut lebih cepat dari sebelumnya. Ketika Julius mendarat, dia melihat monster itu mengangkat kakinya untuk menyerang. Akan tetapi, bantuan datang pada Julius. Pasukan yang selamat dari benteng Kusorion mencoba membantu Julius sebisa mungkin.
Hayrish berada di belakang Julius dan berkata, "Kau akan menang kan?" Julius menjawab, "Tentu saja akan menang." Ratu Teratek kembali menyerang ke semua pasukan dengan menggunakan nafasnya yang sebelumnya sudah merusak benteng Kusorion. Julius mengingat perkataan Tuan Tifa, "Jika musuhmu lebih kuat, maka jangan menahan serangan itu, tapi gunakan serangan itu dan arahkan." Julius mencoba hal itu dan menangkis nafas dari monster legendaris menggunakan perisai. Julius merasa nafasnya begitu kuat dan dirinya tidak kuat untuk menahan lebih lanjut. Julius berteriak, "Hayrish!" Hayrish datang membantu meskipun tangannya patah. Mereka berdua berhasil mengarahkan nafas Ratu Teratek ke langit dan membuat monster itu terkejut. Semua pasukan menyerang bersama yang membuat monster ini kehilangan keseimbangan. Hayrish berkata, "Pergilah," sambil mendorong Julius. Julius menggunakan skill manuver dimensinya untuk mendekati Ratu Teratek. Julius melompat ke udara dan berhasil menancapkan serangannya ke mata Ratu Teratek. Julius mendorong pedang miliknya dengan sihir cahaya yang menembus mata Ratu Teratek. Monster ini terjatuh ke tanah. Suara sorakan dari semua pasukan bergema. Ternyata Julius berhasil mengalahkan monster legendaris Ratu Teratek. Ketika semua bahagia, tiba-tiba Blow menyerang Julius dari belakang, tapi berhasil ditahan dengan mudah. Julius menyuruh Blow untuk mundur karena dia tidak ingin melampiaskan dendamnya kepada mereka. Blow berkata, "Kita harus bertarung. Aku akui kau sangat kuat pahlawan, bisa mengalahkan monster legendaris, tapi itu membutuhkan banyak waktu, dan aku yakin kau tidak akan pernah bisa menang melawan Raja Iblis." Blow menyerang ke arah Julius. Julius yang masih memiliki sedikit rasa dendam atas kematian Yana membuat Blow terkena tebasan dari Julius. Blow mengeluarkan banyak darah di tubuhnya dan mati di tempat. Julius memperingati anak buah Blow untuk segera mundur, tapi dia terkejut ketika White tiba di sana. White membuka matanya. Seketika hanya tersisa sel milik Julius. Adegan ini ada pada anime. Scene berpindah pada White dan Ariel. Mereka melihat monitor kematian Blow dan memberitahukan kepada Balto. Balto meminta waktu untuk sendiri. Sebelumnya ada Guli, tapi dia keluar dari ruangan. Ariel berkata, "Kematian komandan yaitu Huey, Agner, dan Blow. Mengapa kau tidak membawanya ke sini?" Sebenarnya sangat mudah bagi White untuk membawa Agner dan Blow, mengingat dia dapat meneleport orang tanpa harus memegangnya. White berkata, "Mereka masih bertarung. Aku tidak ingin menodai tekad mereka." Ariel berkata, "Pada akhirnya rencana gagal total. Kita sangat butuh energi pedang suci milik pahlawan untuk planet ini." Ternyata mereka berdua sudah mengetahui bahwa Julius memiliki senjata sekali pakai seperti pedang Raja Iblis yang sudah tidak ada. Mereka beranggapan bahwa ketika Julius bertemu dengan monster yang sangat kuat, kemungkinan dia akan menggunakan pedang itu. Tapi sialnya Julius menang tanpa pedang suci pahlawan. White berkata di pikirannya, akan sangat berbahaya melawan Julius yang masih mempunyai pedang suci, mengingat pedang itu dari Di yang sengaja dia tinggalkan di dunia ini. White berkata, "Tidak masalah, itu bukan Ratu Teratek yang asli. Itu hanyalah cloninganku yang sudah mencapai level maksimum." Setelah membunuh Julius menggunakan matanya, White mencoba menghapus sistem gelar pahlawan, karena gelar ini memiliki efek khusus terhadap gelar Raja Iblis. Efeknya adalah Raja Iblis tidak akan pernah bisa mengalahkan pahlawan. White mengakui kesalahannya, dan gelar pahlawan baru telah hadir. White juga mengagumi Julius. Faktanya, White menggunakan cloningannya untuk melihat kehidupan Julius, dan merasa bangga dengan rasa keadilan yang dimiliki oleh Julius. Ariel hanya menghela nafas setelah mengetahui gelar pahlawan baru. White berkata, "Tenang saja, pahlawan yang baru tidak akan seperti pahlawan sebelumnya." Ariel mengeluarkan sel yang dikenakan Julius dan memeriksanya. Sungguh ironis, pahlawan menggunakan sel itu terbuat dari benang laba-laba dan melawan Ratu Teratek yang merupakan monster laba-laba. Ariel menyerahkan sel ini kepada Yamada atau Sun sebagai hadiah perpisahan kakaknya. Scene ini kalau nggak salah juga ada di anime. Begitulah catatan perang antara manusia melawan iblis. Banyak yang berspekulasi sebelum perang, kedua ras ini akan berperang hingga 10 hari, bahkan lebih. Tapi kenyataannya peperangan selesai dalam waktu singkat. Kematian Julius meninggalkan kenangan pada orang yang mengagumi dirinya dan tercatat sebagai pahlawan yang paling mulia sepanjang sejarah. Kematian pahlawan disebabkan oleh White. White saat itu menggunakan matanya. Ya, tidak lain adalah mata jahat atau apalah lupa ada di anime yang bisa membunuh hanya dengan melihat.
apalagi saat ini White sudah menjadi dewa. Maka dari itu Julius dengan mudahnya dibunuh oleh White. Mungkin segini aja untuk video kali ini. Video ini menutup series Kumo Desu Anika. Jadi kita hanya bisa menunggu Vol 13. Terima kasih yang sudah mendukung dan merequest Kumo Desu Anika. Jika kalian suka tolong di subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.